Baik, perkenalkan nama saya Cindy Amelia David dengan NIM nomor 19122240014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan kebahasaan teks berita. Sebelumnya, saya dan kelompok saya telah memilih KD 3.2 kelas 8 yang berisikan menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu pengertian teks berita. Menurut Departemen Pendidikan Republik Indonesia, pada tahun 1989, teks berita adalah suatu bentuk laporan, tulisan, informasi, atau pemberitahuan seputar keadaan yang bersifat umum yang baru saja terjadi dan disampaikan oleh wartawan pada media massa. Jadi teks berita itu sendiri adalah teks yang mengisahkan tentang sebuah peristiwa yang sedang terjadi yang bersifat aktual dan juga faktual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan pada teks berita. Yang pertama ada penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa digunakan untuk mempermudah pemahaman banyak orang karena bahasa bersifat universal. Jadi, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku mempermudah seseorang dalam berkomunikasi dengan sesamanya. Selanjutnya ada penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ini ditandai dengan dua tanda petik ganda yang disertai keterangan penyertaan pada sebuah teks berita. Selanjutnya ada penggunaan kata kerja mental. Kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Selanjutnya ada penggunaan fungsi, keterangan waktu dan tempat. Keterangan tempat dan waktu digunakan agar berita yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas, sehingga pembaca benar-benar tahu bagaimana asal-usul dan tempat kejadian tersebut terjadi. Selanjutnya ada penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi ini ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Jadi, berita disampaikan secara kronologis dari awal hingga akhir. Kemudian, saya akan membahas tentang struktur teks berita. Struktur teks berita terbagi menjadi 3, yaitu orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Orientasi berisikan pengenalan terhadap masalah yang terkait. Pada orientasi disampaikan akar masalah atau ringkasan dari masalah yang akan dibahas. Sedangkan pada peristiwa berisikan pemaparan masalah yang sedang terjadi. Pemaparan masalah tersebut disajikan secara urut dan secara kronologis. Selanjutnya ada sumber berita. Sumber berita mencangkup asal dari berita yang sedang dibahas. Sumber berita berkaitan dengan asal-usul dari mana sebuah berita tersebut diambil. Berikutnya ada contoh teks berita. Di samping ini dijelaskan ada dua teks berita, yaitu yang pertama teks berita yang terdapat pada koran, dan yang satu merupakan teks berita yang terdapat dalam artikel berita. Yang pertama adalah contoh teks berita yang dengan judul "Peluang Cetak Gol Gagal Dituntaskan" mengenai tim nasional U19. Dan selanjutnya saya akan menayangkan berita dalam bentuk media video.
Prestasi membanggakan diraih oleh siswa Madrasah Teknonatura Depok, Jawa Barat. Tim robotik yang mereka bentuk dengan nama Java Knight sukses menyabet sejumlah prestasi di banyak ajang kompetisi internasional. Yeay, yang terbaru nih tim Java Knight mengikuti First Championship of Robotics Competition 2019 di Amerika Serikat setelah sebelumnya meraih penghargaan All-Star Rookie di Regional South Pacific dalam kompetisi First Robotic Competition 2019 di Sydney, Australia. Inilah robot-robot yang diciptakan oleh siswa-siswa Madrasah Teknonatura Depok, Jawa Barat. Robot inilah yang mengantarkan mereka meraih prestasi di Australia. Qualifying to attend the championships is Rookie Team 7719. They are the Java Knights from Indonesia. Hasil karya dari tim robotik asal Madrasah Teknonatura yang diberi nama tim Java Knight telah berhasil mendapatkan penghargaan All-Star Rookie di Regional South Pacific dalam kompetisi First Robotic Competition 2019 pada pertengahan Maret lalu di Sydney. Java Knight berisi anak-anak muda kreatif dan berprestasi. Tim Java Knight ini berjumlah 28 orang yang berusia pada rentang 14-18 tahun. Dengan kemauan dan minat yang tinggi terhadap teknologi dan ilmu pengetahuan, anak-anak muda ini berinisiatif membuat tim yang akhirnya fokus dalam mengembangkan robot. Jadi kita ini awalnya dari anak-anak mudanya dulu. Jadi kita dari murid-muridnya yang kumpul dan akhirnya dibantu sama sekolah. Jadi sekolah Teknonatura ini ngebantu kita di tempat, fasilitas apa kita bikin robot apa, dan juga mentor. Kita di mentor sekarang punya 3 mentor yang ngajarin kita tentang programming, robotik, dan juga di bisnis. Java Knight sudah berkompetisi di kancah internasional sejak 2017. Di antaranya meraih silver medal untuk Innovation Award di Washington DC. Kemudian pada 2018 mewakili Indonesia mengikuti robot kontes di Tiongkok, serta pada tahun yang sama meraih juara 3 Walt Disney Award di Mexico City. Tantangan apa yang untuk kita berikan pada siswa kita? Dan kita pengennya sih memang karena kita melihat peluang keluar tuh besar, jadi kita ambil sebuah challenge yang global. Kita ambil dari First Global sana, kita bawa ke Indonesia, sekaligus mengukur apakah orang Indonesia ini punya level yang sama dengan orang luar. Karena challenge yang sama, tantangan yang sama juga diterapkan buat di negara luar. Amerika, Australia, Inggris sama challenge-nya. Kita bawa challenge ini ke orang Indonesia dan kita berikanlah suasana yang nyaman untuk mereka berkarya. Dan nampaknya akhirnya kita bisa melihat anak kita tidak kalah. Satu, jadi dari sisi sekolah menyediakan sebuah fasilitas dengan tantangan yang tentunya tantangannya akan kita link dengan target pendidikan kita. Atas prestasi yang diraih, Java Knight mendapatkan tiket mewakili kawasan Pasifik Selatan untuk mengikuti First Championship Robotic Competition 2019 di Detroit, Amerika Serikat yang digelar pada 24 April 2019. Rizky Renardi, Evan Askam, Depok, Jawa Barat. Jadi, sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.